Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Kota Banjar, Jawa Barat, karya Kang Yayan dan kawan-kawan, yang berjudul Ki Banteng Loreng. Sebelum saya menyampaikan ceritanya, izinkanlah saya untuk menyampaikan pantun ya. Membeli kain bermotif batik, kain dipakai saat pesta. Wahai hadirin yang tampan dan cantik, yuk simak, beginilah ceritanya. Alkisah, ada sebuah taman di perbatasan antara desa Ciberem dan desa Jajawar, Kota Banjar, Jawa Barat, yang menjadi simbol legendaris, yaitu tentang legenda Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng atau yang dikenal juga sebagai Eyang Jaga Lama mempunyai nama asli yaitu Kyai Holeludin. Ia dikenal sebagai sosok yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan bergelimang harta. Kekayaan yang dimiliki Ki Banteng Loreng berasal dari usahanya sendiri sebagai pembuat senjata, seperti pedang dan tombak yang dipesan dari kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Nusantara. Biji besi adalah bahan baku dari senjata, berasal dari Curug Wangi. Sedangkan pembuatan senjata dilakukan di sekitar lapangan berumput luas, tempat para kerbau berkeliaran. Sedangkan penyepuhan senjata dilakukan di sekitar Sumur Siuk Ciloa, yang airnya sangat jernih dan tak pernah mengering sampai saat ini. Sumur Siuk Ciloa masih dimanfaatkan untuk memenuhi kecukupan air warga. Pang, ting, pang, ting. Bunyi dentingan besi yang ditempa. Kepulan asap dan percikan api tak henti-hentinya keluar dari tempat pembuatan senjata. Ki Banteng Loreng juga memiliki banyak sekali hewan ternak berupa kerbau yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengembalaan. Namun, konon menurut cerita, kerbau-kerbau itu dijaga oleh sosok makhluk berwujud banteng yang kulitnya bercorak atau berloreng. Suatu hari, ada seseorang yang berniat jahat ingin mengambil kerbau-kerbau milik Kyai Holehudin. Wah, ada banyak sekali kerbau di sini. Sepertinya ini adalah hari keberuntunganku. Sedang sepi begini, aku bisa dengan leluasa mengambilnya. Hahaha, kata si pencuri kegirangan sambil mulai menggiring kerbau satu persatu. Akan tetapi sebelum si pencuri itu berhasil membawa kerbau-kerbau itu pulang ke rumahnya, ia mendadak lupa arah jalan pulang, hanya mondar-mandir tanpa arah tujuan, seperti orang yang lupa ingatan. Setelah berhari-hari si pencuri di sana, akhirnya ada seekor banteng yang mendekatinya. Dengan badan yang bijaksana dan suara yang lantang, Banteng Loreng itu berkata, "Hei! Mau apa kamu di sini? Sepertinya kamu ingin mencuri kerbau-kerbauku ya?" Saya sedang mencari rumput. Jangan bohong! Kenapa kau malah mendekati kerbau-kerbauku? Tidak, saya hanya mencari rumput.
kamu berbohong, maka kamu akan semakin lupa dan bahkan menjadi gila selamanya. Tapi kalau kamu mau mengakui perbuatanmu, maka akan kusembuhkan ingatanmu. Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, si pencuri itu menjadi sangat ketakutan dan akhirnya berkata, "Maafkan saya, Ki Banteng. Saya awalnya memang hendak mencuri kerbau-kerbau milikmu. Tapi entah kenapa saya mendadak lupa arah jalan pulang. Tolonglah saya, Ki Banteng. Saya ingin pulang. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi." "Baiklah, jika kamu memang menyesal dan berjanji tak akan mencuri lagi, maka aku akan menolongmu," kata Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng lalu memanjatkan doa dan membakar sintung atau kulit bunga kelapa yang sudah kering, lalu mengibas-ngibaskannya ke wajah si pencuri itu. Dengan izin Allah, ingatan si pencuri itu kembali pulih dan bisa pulang ke rumahnya. Kisah tersebut menjadikan Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan dari Kiai Holehudin. Ia dikenal sebagai sosok yang perkasa dan menjadi benteng pelindung warga. Tahun demi tahun berganti hingga muncullah terjadi sebuah peristiwa. Suatu hari ada seorang anak yang sedang mencarikannya kambing peliharaan rumput. Rumput berupa daun imba atau daun memangkokan. Lokasi daun imba berada pada lokasi Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah menasihati anak itu dan melarangnya agar tidak mengambil daun imba di sana. Tetapi anak itu tidak mendengarkannya dan justru mengambil daun imba di sana. Hingga pada malam harinya terdengar suara kambing. "Me! Me! Me!" yang mengambik sambil berlari keluar dari kandangnya dan hilang begitu saja di tengah gelapnya malam. Setelah 2 hari pencarian dibantu oleh tokoh yang berada di sana, kambing itu pun berhasil ditemukan di atas pohon kiara. Kisah tersebut menjadikan warga agar selalu menjaga kelestarian lingkungan tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Karena siapapun yang mencoba merusaknya akan berakibat buruk. Nah, dari cerita itu ada maknanya ya. 1. Jangan mengambil hak orang lain, mencuri atau berbuat jahat. 2. Kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan dan alam. 3. Jangan coba-coba membantah nasihat orang tua karena akan merugikan diri sendiri. 4. Sikap yang bijaksana, berilmu tinggi, pemaaf, rendah hati, itu sangat baik. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.